Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur, kesehatan, sehingga kita pada malam hari ini bisa menjalankan sholat isya berjamaah. Nanti langsung kita sambung dengan sholat tarawih berjamaah. Alhamdulillah pada hari kedua tarawih ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Jamaah sholat isya, sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidus Syuhur, di mana pada bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan yang Allah kirimkan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Rahmat, barokah. Makanya di bulan Ramadan ini Nabi menyebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ulama menyebutkan keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat pada bulan Ramadan ini sekilas ya, kebaikan yang Allah kirimkan, kita bisa lihat sekarang ini apa? Masjid kita menjadi makmur. Ini salah satu keberkahan yang Allah kirimkan khusus pada bulan Ramadan. Jadi keberkahan-keberkahan ini Allah lipat gandakan. Ini bulan Ramadan, bulan yang Allah kirimkan khusus bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dulu itu ada ibadah puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mensyariatkan puasa juga pada umat-umat terdahulu. Tapi bukan puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan ini puasa khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana syariat sholat juga sama, ya kan? Sholat 5 waktu itu dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah sholat itu ada di zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW? Ada, cuma bukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, qad ja'akum syahrul ramadana syahrul mubarak. Jadi telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Ini salah satu keutamaan fadilahnya puasa di bulan Ramadan. Terus di bulan Ramadan ini sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di bulan puasa Ramadan ini, di bulan Ramadan Allah syariatkan diwajibkannya puasa. Jadi puasa ini menjadi salah satu ibadah yang hanya Allah yang tahu pahalanya. Kalau kita mengerjakan sholat, Allah balas ya. Ada 27 derajat. Allah balas dengan lipat ganda 10, 100, 1000 kali. Tapi khusus untuk ibadah puasa ini, katanya Allah, ya kan? Ini ibadah puasa ini untukku, ya. Untukku, nanti Allah yang akan membalas pada puasa. Seberapa banyak itu menurut hitungan Allah. Yang jelas kita yakini bahwa ibadah puasa itu Allah itu bisa tak terhingga. Ya. Jadi salah satu ibadah puasa ini alhamdulillah, ya kan, kita bisa meleburkan dosa, ya kan, mendapat pahala yang banyak. Man shoma ramadhana wa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan keimanan dan menghitung-hitung, ya kan, kebaikan
kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya kan, yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi ini keutamaan di bulan Ramadan. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini Nabi menyebutkan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka, terus pintu neraka juga ditutup, serta para setan yang mengganggu, yang musuh nyata bagi umat manusia ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jadi jika datang di bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, Allah nyatakan melalui mulut baginda Nabi Muhammad SAW bahwa pintu surga itu dibuka. Artinya apa? Dimudahkan umat Nabi Muhammad SAW itu untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita rasa-rasain ini Pak, ya kan? Jadi kalau bulan Ramadan itu betapa mudahnya kita itu untuk beramal, ya kan? Kalau kita di bulan-bulan lalu, di hari-hari yang lalu selain bulan Ramadan, itu kayaknya mushaf, ya. Di rumah kita itu kayaknya tidak pernah kakak dibuka, ya kan? Jarang untuk dibuka, ya kan? Kebuka kalau kena terpaan angin, ya kan. Jadi jarang sekali kita membuka mushaf. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah mudahkan, di mana-mana makmur masjid membaca tilawatil Quran, ya kan. Di mana-mana rumah makmur dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya kan. Anaknya membaca, bapaknya menyimak, ibunya mendengarkan. Subhanallah. Jadi satu rumah itu kayaknya di bulan Ramadan ini penuh keberkahan. Jadi kalau di lain selain bulan Ramadan, kira-kira mungkin nggak tahu, ya kan. Apakah setiap minggu kita buka, ya kan, setiap bulan kita buka, bahkan setahun sekalipun kakak tahu kalau kakak ada bulan Ramadan. Maka ini bulan Ramadan ini subhanallah. Jadi abwabul jannah, ya kan, pintu surga itu futihat abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka, kemudahan-kemudahan bagi kita. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Jadi kalau di bulan Ramadan itu berkahnya Ramadan itu setidaknya, ya kan, setidaknya kalau kita itu mau melakukan satu kejelekan atau keburukan, kalau orang beriman itu minimal apa? Malu, ya. Kalau bulan Ramadan malu, ya. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan, ya kan, mungkin khilaf, lale itu seliwar-seliwar banyak sekali di pikiran kita, di perbuatan kita. Tapi kalau di bulan Ramadan itu ada remnya, ya kan, syahrus sober. Makanya Nabi menyatakan bahwa puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan itu juga bulan kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran kita untuk membelenggu nafsu kita, ya kan. Jadi nafsu kita minimal kalau orang puasa itu Pak, ya kan, pasti jauh dari bohong, ya kan? Kedustaan, ya kan. Jadi kalau mau kita melakukan mulut kita ini, ya kan, yang biasa sehari-hari mungkin kita ngomongin orang gitu ya, gibah terhadap orang, ya kan, terus melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia, di bulan Ramadan, ya kan, untuk orang yang beriman itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jagain mulut, ya kan. Jadi kita itu kadang-kadang malu, ya kan. Oh ini bulan Ramadan ini, ya kan. Kalau yang kemarin-kemarin kita biasa ngomongin orang, ya kan, bisa ngomongin tetangga kita, teman-teman kita, ya kan. Kalau di bulan puasa Ramadan, yuk, ya kan, kita rem ya mulut kita ini ya, karena bukan membatalkan puasa, tapi nilai ibadah puasa kita bisa habis, ya kan, lantaran perkataan kita, ya kan. Jadi yang membatalkan puasa ya makan, ya minum, ya kan. Terus hal-hal yang sesuai dengan syariat fikih itu membatalkan puasa. Tapi anggota tubuh kita, ya kan, itu mengurangi pahala puasa. Kalau sering seperti itu, maka katanya Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun mengurangi nilai-nilai ibadah puasa. Kan? Terus berikutnya, apalagi keutamaan atau fadilah di bulan Ramadan ini? Ini puasa di bulan Ramadan bisa menjadi penghapus dosa. Saya yakin di sini, ya kan, termasuk saya secara pribadi,
dosa kita itu banyak ya kan. Kalau dihitung-hitung dosa kita itu mungkin kan Pak ya, kalau diwujudkan kan mungkin dosa kita akan banyak ya kan. Makanya di bulan Ramadan ini kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga ibadah kita menjadi ibadah penghapus dosa. As-salawatul khamsu wal jumu'ati ilal jum'ah. Jadi sholatnya seorang mukmin dari satu Jumat ke Jumat lain itu menjadi penghapus dosa. Wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahuna idza jatanabal kabair. Dan puasa ibadah kita dari satu Ramadan ke Ramadan yang berikutnya itu menjadi penghapus dosa kita. Demikian kultum 7 menit karena waktunya 7 menit. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.